Halo teman-teman, jumpa lagi di Cerita Fakta. Kali ini kita akan membahas mengenai sejumlah netizen yang menantang Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Ada apa ya? Kok berani sekali mereka menantang Gubernur Victor? Penelusuran tim Cerita Fakta. Tantangan itu merupakan buntut dari masalah kegagalan budidaya ikan kerapu milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Labuhan Waiklambu, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masalah kegagalan budidaya ikan kerapu ini, sebagaimana diikuti tim Cerita Fakta, telah menuai banyak komentar dari netizen. Hal itu tampak dalam diskusi di berbagai grup, baik WhatsApp maupun Facebook. Diskusi kian hangat pasca Cerita Fakta menyajikan ulasan tentang ikan kerapu di NTT bawa lari 70 miliar yang kemudian viral di media sosial. Diskusi semakin bertambah hangat pasca video kedua ditayangkan dengan judul "Beranikah Gubernur Victor Laiskodat mengusut kegagalan budidaya ikan kerapu di Waiklambu?" Dalam video itu, tim Cerita Fakta menggambarkan realitas kegagalan dari program ini yang berbeda jauh dengan narasi-narasi yang diedarkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat yang terkesan tidak logis, alias seperti bermimpi tanpa visi. Kesan itu tentu saja setelah melihat realitas dari budidaya ikan kerapu yang boleh dikatakan gagal total itu. Ya, dikatakan gagal total sebab dana APBD yang dikucurkan jumlahnya tak sedikit, 7,8 miliar dengan jumlah benih 1 juta ekor yang berdasarkan pengakuan Pemprov. Sementara, uang yang dikembalikan dari hasil penelitian itu hanya 78,6 juta hasil penjualan 4.000 ekor ikan yang dipanen dengan berat 1,9 ton. Sungguh, jarak antara modal dan hasilnya bagai langit dan bumi. Fakta ini tentu saja sangat memilukan. Bayangkan, dana sebesar itu seperti dibuang begitu saja ke laut di tengah kondisi provinsi ini terus dilanda kemiskinan dan butuh perbaikan di sana-sini. Belum lagi kekacauan ekonomi rakyat NTT pasca dihantam pandemi COVID-19 yang bertubi-tubi ini. Seandainya uang itu digunakan untuk memperkuat agenda melawan COVID-19, mungkin saja kita, rakyat NTT, sedikit terbantukan. Tapi nasi telah basi. Anggap saja ocehan-ocehan ini seperti mimpi para pemain togel, sebab harapan-harapan itu mustahil terjadi. Realitasnya telah kita lihat bersama, hampir semua yang nimbrung dalam berbagai diskusi menyebut program itu telah gagal total. Yang boleh kita harapkan sekarang ialah seperti apa sikap Gubernur Victor Laiskodat dalam menyikapi kegagalan dari program tersebut. Apakah terima begitu saja dengan ikhlas? Dalam arti, biarkan uang yang banyak itu menguap begitu saja, tanpa perlu diaudit yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan. Atau melakukan upaya pengusutan secara hukum, guna menemukan fakta-fakta lain di balik kegagalan program tersebut. Misalnya, jangan sampai ada kong kali kong dalam pengembangan program tersebut yang tidak diketahui Gubernur Victor atau publik NTT. Sebab hingga saat ini masyarakat di Nusa Tenggara Timur tidak mengetahui secara jelas bagaimana cerita panjang dari program ini. Misalnya, siapa kontraktor dalam proyek ini? Di mana benih ini diambil? Bagaimana kondisi benih yang diambil oleh kontraktor itu? Berapa sesungguhnya jumlah benih yang ditaburkan? Lalu, berapa harga benih per ekor? Nah, hal-hal seperti ini patut diumumkan ke publik, sebab mereka berhak tahu. Lagi pula, uang yang digunakan dalam proyek itu ialah uang rakyat.
Mengapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu dijawab dan diedarkan ke publik? Karena kegagalan program ini tak saja soal rupiahnya yang sangat sedikit dibandingkan modal, tetapi juga kondisi ikan yang diduga stunting. Soal stunting ini sangat dapat diterima akal sehat, sebab dalam berbagai referensi yang ditelusuri tim cerita fakta, proses budidaya ikan kerapu itu hanya memakan waktu 5 hingga 6 bulan atau paling lambat 8 bulan dengan berat 800 gram per ekor seperti yang disampaikan Pemprov NTT saat awal-awal program ini direalisasikan. Namun faktanya, panen baru dilakukan setelah masa pemeliharaan 1 tahun 6 bulan, tetapi hasilnya tak berbanding lurus. Hasil perhitungan sementara diperkirakan berat kerapu tersebut hanya mencapai 500 gram per ekor. Asumsi itu berangkat dari berat ikan secara keseluruhan, yakni ikan 4.000 ekor dengan berat 1,9 ton. Mestinya kalau ikut hitungan Pemprov dari 4.000 itu menghasilkan 3,2 ton. Kalau berdasarkan pernyataan gubernur sebelumnya, berarti beda lagi. Tapi bagian itu tak perlu dibahas karena sulit untuk diterima oleh akal sehat. Selain itu, masyarakat sejauh ini masih mempertanyakan kebenaran dari jumlah benih 1 juta ekor itu. Jangan-jangan realitasnya tak sesuai dengan yang dilaporkan. Berangkat dari semua ini, ada realitas baru yang sangat menarik untuk diedarkan ke publik, yakni netizen menantang Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat untuk mengusut kegagalan budidaya ikan kerapu yang melenyapkan dana 7,8 miliar tersebut. Menurut tim cerita fakta, sikap-sikap kritis masyarakat ini perlu didukung. Jika perlu, didorong menjadi satu gerakan. Siapa tahu, kelak ada sejarah. Gerakan Rakyat Tantang Gubernur Laiskodat atau Gerakan Netizen Uji Nyali Gubernur Victor. Mengapa ini perlu didorong? Baru-baru ini sudah ada yang menantang Gubernur Victor untuk mengusut tuntas fakta-fakta di balik kegagalan dari program ini. Tantangan itu bermula ketika sebuah akun Facebook, Johannes Kare, menyebarkan ulasan dalam channel YouTube Cerita Fakta dengan judul "Beranikah Gubernur Victor Laiskodat mengusut kegagalan budidaya kerapu di Waiklambu?" Postingan itu di-share di grup Facebook Victor Lirik atau Vicky Lirik Bebas Bicara, Bicara Bebas, VLBB. Postingan Yohanes ini kemudian dikomentari 7 akun FB lainnya. Akun pertama berkomentar, "Staf Ali kerja apa saja? Pecat." Akun berikutnya, "Betunggu kabar sa. Bilangnya Pak Gub kan punya intel di mana-mana." Akun lain merespon, "Asli, kotong tunggu kabar. Kalau kosong semua nol su." Sementara akun lain meragukan keberanian gubernur untuk mengusut masalah ini. Keraguannya dituangkan dalam komentarnya. Komentarnya begini, "Beta jamin, gubernur sonde berani, percaya sonde percaya." Akun lain menyusul, "Rame-rame tantang yuk." Disambung dengan emoticon tertawa, "Son berani." Begitu komentar akun lainnya. Semua komentar itu ditutup dengan komentar, "Kerapu panen gargantang sani begini su." Komentar terakhir ini entah bahasa apa dan artinya apa. Bagi yang tahu, boleh berkomentar di channel Cerita Fakta. Nah teman-teman, kalau Anda merasa peduli dengan uang 7,8 miliar itu dan tidak ingin uang Anda sebagai rakyat Nusa Tenggara Timur menguap begitu saja tanpa diaudit, maka Anda perlu mendukung sikap para netizen itu, sekaligus menagih janji dan komitmen Gubernur Victor untuk memberantas korupsi di NTT. Jika tantangan ini tak direspon Gubernur, maka Anda berhak untuk meragukan, bahkan boleh tidak percaya dengan janji dan komitmennya dalam membebaskan daerah ini dari korupsi. Mengapa demikian? Karena uang 7,8 miliar itu merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kegunaannya. Sekian ulasan ini. Semoga tantangan para netizen ini segera direspon dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Victor ya. Jangan lupa nantikan episode berikutnya. Yang belum subscribe,
Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Dadah!